Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan layanan bimbingan klasikal untuk kelas 10 dengan tema Belajar Efektif di Sekolah Menengah Kejuruan. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas bagaimana belajar efektif di SMK, mari kita simak terlebih dahulu definisi belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang pertama, belajar didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Pendapat yang kedua tentang belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan definisi yang ketiga, proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Jika kita simak tiga pengertian yang sudah tadi disampaikan, maka belajar adalah proses yang terjadi secara terus-menerus yang kita lakukan sepanjang hayat atau sepanjang hidup kita. Melalui belajar, maka akan terbentuk perilaku atau tercipta perubahan perilaku. Melalui belajar, seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Begitulah proses belajar. Sehingga tidak ada belajar yang terjadi instan atau begitu saja, melainkan menempuh proses yang terus-menerus berlangsung. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri kita. Yang pertama adalah fisik. Yang kedua adalah psikis atau kondisi mental seseorang. Yang ketiga, kemauan atau adanya niat. Yang keempat, kecerdasan. Dalam hal ini beragam kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Yang berikutnya adalah minat. Dan yang terakhir adalah motivasi dalam diri seseorang. Selain faktor internal, ada faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi dari luar. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah lingkungan sekitar. Di samping itu, ada pula faktor pendukung belajar efektif. Yang pertama adalah media belajar, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga strategi atau cara belajar yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang, mari kita simak bagaimana cara belajar efektif untuk mata pelajaran yang berbasis teori. Yang pertama, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Dengan merangkum, maka akan memudahkan kita untuk mempelajari materi yang disampaikan atau yang sedang kita pelajari. Yang kedua, gunakanlah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Kita bisa membuat materi atau menyingkat materi menjadi sebuah lirik lagu atau menjadi kalimat-kalimat tertentu yang mudah diingat. Yang ketiga, menghafal materi yang dipelajari. Dan yang keempat, belajarlah secara rutin, bukan sering, tetapi rutin. Sedangkan cara belajar efektif untuk mata pelajaran yang berbasis matematis atau eksakta, diantaranya yang pertama,
merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Yang kedua, belajar dengan memahami, bukan menghafal. Jadi, untuk mata pelajaran yang berbasis eksak itu tidak dihafal, tetapi dipahami. Yang ketiga, lakukanlah praktik atau eksperimen. Dan yang keempat, belajar secara berkelompok akan memudahkan pemahaman kita terhadap mata pelajaran yang berbasis eksakta. Belajar efektif untuk mata pelajaran di SMK yang dipraktikumkan. Yang pertama, sebelum kita praktik, pahami dulu teorinya. Yang kedua, buatlah mind mapping atau peta pikiran untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan, kita akan lebih cepat untuk memahami materinya. Yang ketiga, perhatikanlah setiap instruksi atau arahan dari guru dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang belum dipahami. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum. Karena praktikum ke-1, kedua, dan seterusnya itu akan saling terkait. Sehingga apabila pada tahapan praktikum yang ke-1 kamu belum memahami, maka nantinya akan berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran pada praktikum berikutnya. Yang kelima, pelajari ulang mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus melakukan latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Demikian materi tentang belajar efektif di sekolah menengah kejuruan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.